Mereka bermimpi didatangi malaikat Jibril dengan membawa si Gundi sebuah rompi dari surga yang diletakkan di pojok timurnya Masjid Demak saat itu. Sehingga mereka itu, loh, kok kamu mimpi itu aja? Kanjeng Sunan Giri mimpi itu, Kanjeng Sunan Kudus mimpi itu, semua para wali itu mimpi itu, loh, kok sama? Akhirnya mereka penasaran mendatangi pojok timur Masjid Demak. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Di kesempatan kita kali ini saya sedikit ingin menceritakan tentang kisah bagaimana pendirian Masjid Demak dan juga tentang pemberian rompi oleh malaikat Jibril dari surga. Teman-teman sekalian, saat itu diceritakan bahwasannya Sunan Kudus itu datang ke Giri Kedaton. Giri Kedaton ngumpul di sana semua para wali, mereka berdiskusi kira-kira kapan mau dibangun Masjid Demak itu. Pendapatnya Sunan Giri bahwasanya Masjid Demak itu lebih baik dibangun pada malam Jumat tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Insya Allah teman-teman sekalian, kita langsung kepada referensinya yang akan saya bagi. Jadi teman-teman sekalian, di manuskrip ini diceritakan saat itu Sunan Giri berangkat dari kota Demak menuju Giri Kedaton. Sesampainya di Giri Kedaton, beliau disambut oleh Sunan Giri bersalaman dan ramah tamah sambil disuguhi makanan ringan, gitu ya. Dan setelah ramah tamah sambil ngobrol, nah di sini diceritakan Sunan Giri ngendiko Sinuhun Giri, artinya Sunan Giri berkata, "Duh kakak, kadipun apa lakona bekal masakit mun ampon datang kapi bulan mangken ngadeg bagus kala malam Jumat tanggal belu bulan haji." Artinya, duh kakang, bagaimana rencana kita untuk mendirikan Masjid Demak? Menurut saya bulan ini bagus ketika malam Jumat tanggal 8 bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Itu komentarnya Sunan Giri kepada Sunan Kudus. Lalu kata beliau, Sinun Kudus tuli anyambung kerso, artinya ini monggo kerso, memang itu bagus. Sunan Giri mengatakan, sengkok sateja kabubuan para wali, gitu. Saya sudah menyampaikan kepada semua para wali, cuman ada satu tiang yang masih kurang, yang rencananya ada 40 tiang yang diperlukan. 40 tiang yang diperlukan untuk mendirikan masjid itu, masih kurang satu. Dan sampai sekarang nih masih belum ada yang sanggup untuk menggenapi 40 itu. Jadi untuk menggenapi 40 itu nggak ada yang sanggup. Nah itu Sinuhun Giri nyampit Sinuhun Giri juga nyambung mengatakan bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk menggenapi 40 tiang yang diperlukan untuk mendirikan masjid itu. Lalu teman-teman sekalian, Sinuhun Kudus mengatakan, saya punya murid satu yang insya Allah bisa untuk melengkapi yang 40 itu. Yang menarik teman-teman sekalian, ternyata ke-44 tiang yang diperlukan itu adalah di lembar setelahnya ini. Sinuhun Giri itu mengatakan, kan gini kan, tadi kan dikatakan bagaimana malam Jumat ini gitu. Katanya Sunan Kudus nggih monggo kerso. Nah, Sinuhun Ratu nanti malam Jumat angat tekakan masakit lengsir malam leres waktu toat. Artinya nanti
tengah malam Jumat tanggal 8 bulan Haji itu waktunya untuk mendirikan Masjid Demak nanti. Cuman kata beliau, ini masih kurang 40 tiangnya, kurang 1 wali. Seharusnya ada 40 wali yang mendirikan Masjid Demak itu, masih kurang 1. Ini kamu katanya, sampean ketempuan katanya. Sampean yang harus mempersiapkan. Tuh, kalau begitu, tuh, kok Demak oleh matung sesakai katanya Sunan Kudus. Dapat dari mana ini saya untuk membuat tiang 1 lagi? Ini waktunya sudah sempit. Akhirnya yang dimintain tolong santrinya Sunan Kudus yang disanggupin, yang dipersiapkan, yang dijanjikan kepada Sunan Giri itu ternyata Brandal Lokajaya. Artinya teman-teman sekalian, dalam manuskrip ini yang dimaksud muridnya Sunan Kudus itu adalah Brandal Lokajaya alias Sinuhun Kalijaga. Jadi kalau manuskrip ini Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Kudus, bukan muridnya Sunan Bonang. Begitu teman-teman sekalian. Setelah santri itu sanggup, artinya santri yang ditunjuk oleh Sunan Kudus untuk buat tiang itu sanggup, santri itu mengumpulkan serpihan-serpihan sisa-sisa dari Dewan Para Wali yang buat tiang. Sisa-sisa tiangnya Dewan Wali yang lain itu dikumpulin jadi satu, jadilah tiang 1. Sehingga tiang itu dikenal dengan tiangnya Sunan Kalijaga gitu. Karena ternyata dalam manuskrip ini yang dimaksud muridnya Sunan Kudus itulah Sunan Kalijaga, Brandal Lokajaya bukan. Sehingga kalau manuskrip ini yang menjadi muridnya artinya kalau manuskrip ini ya, Sunan Kalijaga itu muridnya Sunan Kudus bukan Sunan Bonang. Ketika sudah siap semuanya, sudah berdiri masjid, tinggal kubah yang belum dipasang di tempatnya. Para wali sudah capek, bingung juga, kecapean. Ini kira-kira siapa yang sanggup untuk meletakkan kubah masjid ini ke atas? Nah, teman-teman sekalian, ya di manuskrip ini diceritakan akhirnya santrinya Sunan Kudus yang buat tiang dari serpihan tatal itu yang sanggup meletakkan kubah masjid ke tempatnya. Naik ke atas itu menggunakan ngangkat tiang itu aja ngutanang sekacer gitu ya. Teng tanang sekacer aja ngutanang sekangnan. Artinya ketika naik ke atas itu membawanya tangan kiri diletakkan dengan tangan kanan. Begitu teman-teman sekalian. Nah, yang menarik teman-teman sekalian ya, yang menarik di sini, Nah, di sini diceritakan bahwasannya setelah mereka melaksanakan sholat ya, mereka istirahat sampai subuh. Paginya itu mereka bangun semua ngumpul di sini. Semua ngumpul ya. Di sini ceritakan para wali itu bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril. Di sini ya menarik ya. Jadi subuhnya itu para wali setelah melaksanakan sholat malam dan istirahat, subuh mereka itu sebelum mereka bangun bareng. Nah, mereka setelah beribadah mereka ngobrol sama-sama bercerita bahwasanya tadi malam saya bermimpi didatangi malaikat Jibril dengan membawa sebuah atau sepotong rompi yang bernama Sigunde. Nah, ini katanya katanya para wali. Jadi mereka bermimpi didatangi malaikat Jibril dengan membawa Sigunde, sebuah rompi dari surga yang diletakkan di pojok timurnya Masjid Demak saat itu. Sehingga mereka itu, loh, kok kamu mimpi itu aja? Kanjeng Sunan Giri mimpi itu, Kanjeng Sunan Kudus mimpi itu, semua para wali itu mimpi itu, loh, kok sama? Akhirnya
mereka penasaran mendatangi pojok timur Masjid Demak. Ternyata di pojok timur, di tiang pojok timur Masjid Demak itu, ya, ternyata memang ada sebuah rompi. Rompi itu namanya rompi Sigonde, yang dikenal dengan rompi Ontokusumo. Nah, di manuskrip ini dijelaskan, di manuskrip ini rompi Sigonde atau rompi Ontokusumo itu ada tapi tidak kasat mata. Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kudus penasaran. Jadi mereka pegang itu, mereka dirabalah rompi itu ada tapi nggak kasat mata. Diraba ada tapi nggak kasat mata. Itulah kisahnya tentang rompi Ontokusumo atau rompi Sigonde, pemberian malaikat Jibril kepada para wali. Dan ternyata teman-teman, rompi itu kan dipegang oleh Kanjeng Sunan Kudus. Nah, teman-teman sekalian, inilah cerita singkat tentang pendirian masjid Demak, kemufakatan para wali, dan tentang pemberian rompi Sigonde atau Ontokusumo kepada para wali. Semoga cerita singkat ini bermanfaat untuk kita, memberikan atau menambah wawasan kepada kita tentang sejarah Wali Songo, sejarah berdirinya Masjid Demak. Demikian kurang lebihnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe and share jika menurut kalian video ini layak untuk disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.